Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Hajar, NIM 18931400036, kelas Manajemen A 2018. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai peramalan permintaan. Langsung saja, peramalan adalah proses untuk memperkirakan berapa kebutuhan di masa datang yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang ataupun jasa. Salah satu jenis peramalan adalah peramalan permintaan. Nah, peramalan permintaan sendiri merupakan tingkat permintaan produk-produk yang diharapkan akan terrealisasi untuk jangka waktu tertentu pada masa yang akan datang. Menurut Finchers-Gepers, di dalam manajemen permintaan ada dua jenis permintaan, yaitu permintaan bebas atau independent demand, merupakan permintaan terhadap material, suku cadang atau produk yang bebas atau tidak terkait langsung dengan struktur bill of material atau BOM untuk produk akhir atau item tertentu. Yang kedua, permintaan tidak bebas atau dependent demand, merupakan permintaan terhadap material, suku cadang atau produk yang terkait langsung dengan atau diturunkan dari struktur bill of material untuk produk akhir atau item tertentu. Tujuan peramalan dilihat dengan waktu sebagai berikut. Yang pertama, jangka pendek atau short term, menentukan kuantitas dan waktu dari item dijadikan produksi. Dua, jangka menengah, menentukan kuantitas dan waktu dari kapasitas produksi. Yang ketiga, jangka panjang, merencanakan kuantitas dan waktu dari fasilitas produksi. Selanjutnya, karakteristik peramalan yang baik. Peramalan yang baik mempunyai beberapa kriteria yang penting, antara lain akurasi, biaya, dan kemudahan. Akurasi itu sendiri adalah suatu hasil peramalan diukur dengan hasil kebiasaan dan kekonsistensian peramalan tersebut. Hasil peramalan dikatakan bila bisa peramalan tersebut bila terlalu tinggi atau rendah dibandingkan dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi. Kemudian biaya, yaitu pembuatan suatu peramalan adalah tergantung dari jumlah item yang diramalkan, lamanya periode peramalan, dan metode peramalan yang dipakai. Yang terakhir itu kemudahan. Penggunaan metode peramalan yang sederhana, mudah dibuat, dan mudah diaplikasikan akan memberikan keuntungan bagi perusahaan adalah memakai metode yang canggih tetapi tidak dapat diaplikasikan pada sistem perusahaan karena keterbatasan dana, sumber daya manusia, maupun peralatan teknologi. Beberapa sifat hasil peramalan. Dalam membuat peramalan atau menerapkan suatu peramalan, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, yaitu 1. Ramalan pasti mengandung kesalahan. Artinya, peramal hanya bisa mengurangi ketidakpastian yang akan terjadi, tetapi tidak dapat menghilangkan ketidakpastian tersebut. Yang kedua, peramalan seharusnya memberikan informasi tentang beberapa ukuran kesalahan. Artinya, karena peramalan pasti mengandung kesalahan, maka penting bagi peramal untuk menginformasikan seberapa besar kesalahan yang mungkin terjadi. Yang ketiga, peramalan jangka pendek lebih akurat dibandingkan peramalan jangka panjang. Hal ini disebabkan karena pada peramalan jangka pendek, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan relatif masih konstan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi peramalan. Permintaan suatu produk pada suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan yang saling berinteraksi dalam pasar yang berada di luar kendali perusahaan, di mana faktor-faktor lingkungan tersebut juga akan mempengaruhi peramalan. Beberapa faktor lingkungan yang mempengaruhi peramalan yaitu kondisi umum bisnis dan ekonomi, reaksi dan tindakan pesaing, tindakan pemerintah, kecenderungan pasar, siklus hidup produk, gaya dan mode, perubahan permintaan dan konsumen, inovasi teknologi. Dan yang terakhir yaitu akurasi peramalan. Ukuran akurasi peramalan secara umum digunakan untuk mengetahui tingkat perbedaan antara hasil peramalan dengan permintaan yang terjadi untuk melihat kesalahan peramalan. Beberapa akurasi peramalan diantaranya mean absolute deviation atau MED, rata-rata absolut mutlak. Rata-rata penyimpangan absolut merupakan penjumlahan kesalahan perakiraan tanpa menghiraukan tanda aljabarnya dibagi dengan banyaknya data yang diamati. Kedua, rata-rata kesalahan peramalan,
yaitu memperkuat pengaruh angka-angka kesalahan besar tetapi memperkecil angka kesalahan perakiraan yang lebih kecil dari 1 unit. Yang terakhir, mean absolute percent atau rata-rata presentasi kesalahan absolut. Akurasi peramalan ini merupakan ukuran kesalahan relatif. Rata-rata presentasi kesalahan kuadrat merupakan pengurangan ketelitian dengan cara-cara presentasi kesalahan absolut, yaitu menunjukkan kesalahan absolut perakiraan dalam bentuk presentasinya terhadap data aktualnya yang akan memberikan informasi kesalahan terlalu rendah ataupun terlalu tinggi. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.